Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back teman-teman. Di hari Senin ya, kita ada di tanggal 8 Mei, kita akan dapat beberapa data, khususnya secara teknikal, yaitu closing time frame weekly untuk Bitcoin. Teman-teman, dari kalender ekonomi sendiri, nggak terlalu banyak news untuk hari ini ya. Dan ya, kita akan langsung move ke berita-berita yang cukup hangat di market kripto, sebelum kita bahas secara teknikalnya nanti. Yang pertama, Bitcoin sempat menangguhkan untuk penarikan Bitcoin, teman-teman, di jaringan mereka. Ini ditulis ya dengan resmi di Twitter dari Binance sendiri tanggal 7 kemarin, 7 Mei. Dia menangguhkan adanya masalah, teman-teman, network yang tidak stabil. Jadi jaringan yang tidak stabil dalam perdagangan Bitcoin. Akhirnya mereka akan melakukan perbaikan dan sekarang sih sudah normal-normal lagi ya. Jadi sempat ditangguhkan. Jadi teman-teman mungkin ada yang coba untuk tarik Bitcoin kalian atau transfer, itu nggak perlu khawatir. Sekarang udah normal lagi. Kemudian dari berita yang lain ada Deus Finance. Ini kehilangan 6 million US dollar following stablecoin hack karena ada masalah hacking, teman-teman. Jadi sebenarnya hacker ini menargetkan jaringan BNB Smart Chain dan juga Arbitrum Network. Ya, datanya ada di CoinMarketCap yang menunjukkan bahwa DEI price dropping 30%. Jadi harganya drop sampai 30% buat token stablecoin dari DEI, teman-teman. Jadi hackernya nakal banget ya, dia berhasil mencuri sekitar 6 juta US dollar. Itu cukup banyak juga untuk sebuah kerugian dari DEX. Ya, lebih berhati-hati aja buat teman-teman yang trading di DEX, di centralized exchange, apapun itu, resiko selalu ada, resiko hacker selalu ada. Maka dari itu penting banget untuk melakukan yang namanya diversifikasi aset. Jangan taruh semua aset di satu project kripto yang sama ataupun satu exchange yang sama. Karena yang namanya hacking ataupun kejahatan di dunia kripto, kita nggak pernah tahu kapan terjadinya dan seperti apa kerugiannya ke depan. Jadi itu teman-teman, Deus Finance sudah kena hacking. Kemudian dari berita yang lain, Ethereum Foundation itu menjual sekitar 30 juta US dollar di Ether. Tapi harga Ethereum belum drop nih. Ada apa sebenarnya? Jadi dijelaskan di sini bahwa ya Ethereum sempat drop ya kemarin sampai 4,8%, itu menuju harga 1.900. Tapi akhirnya posisi harga dari Ethereum cenderung stabil. Kalau menurut saya sih ada beberapa kemungkinan. Karena kan sekarang Ethereum udah mulai mengurangi jumlah supply coin yang beredar ya. Jadi ada burn burn otomatis daripada gas fee yang cukup cukup tinggi saat ini. Jadi Ethereum sendiri all the time bakalan menurun supply-nya secara bertahap. Ini menyebabkan kestabilan harga. Jadi ya saat ini posisi dari Ethereum masih cukup kuat ya teman-teman, berada di kisaran 1.900-an. Kalau kita cek hari ini, meskipun foundation mereka jual ya masih di 1.915. Masih cukup strong lah buat posisi sekarang. Jadi ada transaksi dari Kraken ya, reserve versus Kraken reserve. Jadi ada perpindahan dana lah istilahnya, karena dari foundation sendiri itu menggunakan exchange Kraken, dan ya sepertinya mereka melakukan penjualan untuk tujuan tertentu. Setiap kali Vitalik itu dump massive pre-sale back mark the top. Jadi meskipun terjadi penjualan sebesar 20.000 Ethereum di posisi harga yang cukup tinggi, tapi so far masih cukup baik lah. Jadi kenapa mereka jual ya, mungkin karena buat kebutuhan apa namanya, kebutuhan operasional, teman-teman. Yang namanya project Ethereum kan tidak dibangun secara gratis ya. Mereka punya beberapa kas di treasury mereka yang mungkin sewaktu-waktu mereka harus ya bayar karyawan, bayar apa, bayar mungkin tempat, listrik dan lain sebagainya, karena mereka juga develop projectnya. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya. Tapi di sini sih memang tidak diungkapkan. Kemudian dari Bitcoin Magazine ini ada teman yang nanya ya, kenapa sih di Bitcoin Magazine itu kita nggak bisa melakukan transaksi dengan Bitcoin? Padahal kan sebenarnya ini ya bisa dibilang media yang banyak berbicara soal Bitcoin, tapi kenapa di
transaksi pembayarannya di sini dia cuma tersedia Amex, eh, Apple Pay, kemudian Discover, Meta Pay, Google Pay, kemudian Mastercard, PayPal, Visa, dan yang lainnya. Kenapa nggak tersedia Bitcoin? Ya, saya sendiri ditanya gitu, saya juga nggak tahu kenapa nggak tersedia. Mungkin karena Bitcoin volatile harganya ya, naik dan turun. Jadi kalau let's say harganya dipatok sekitar 0,0003 Bitcoin misalkan hari ini dan juga minggu depan kan tentunya harganya beda ya. Mungkin harus melakukan penyesuaian yang agak ribet. Maka dari itu mungkin pembayaran secara Bitcoin nggak tersedia di Bitcoin Magazine. Ya siapa yang tahu pasti alasannya. Teman-teman, sekarang yang lagi viral adalah meme coin ya. Meme token ini pada rame. Dikatakan memang beberapa meme coin itu menjadi lirikan. Kemarin PP udah naik cukup tinggi, sangat-sangat signifikan. Tapi beberapa saudaranya yang lain masih bengong-bengong aja nih. Shiba Inu masih nggak gerak. Terus Dogecoin juga masih belum kemana-mana. Yang mengalami peningkatan agak tinggi itu adalah Floki Inu. Karena kemarin PP dan Floki ini listing di Binance. Ya, jadi cukup ya mungkin bisa teman-teman pantau dulu Floki Inu, siapa tahu ada momentum-momentum yang bagus buat dia naik. Kemudian kalau kita lihat dari datanya juga di sini ada satu token lagi nih yang cukup mencuri perhatian namanya Dejitaru Suka, teman-teman dengan kode TSUKA. Ini lagi viral juga, ada sedikit kenaikan ya dalam 24 jam terakhir. Nggak tahu apa penyebabnya. Kemudian ada PP Cash. Waduh, ini udah ada cloningannya ya untuk meme token. Kayaknya semua yang menggunakan nama PP nanti akan ada PP Inu, PP apa. Jadi ya mungkin koin-koin kayak gini bakalan cukup hype lah ke depannya karena PP token sendiri dia kan juga udah naik sangat signifikan ya. Jadi ya ini mungkin bulannya meme coin di mana para whales cari modal dulu di meme token. Ya nanti kalau udah kekumpul mereka akan akumulasi lagi koin-koin yang bagus. That's why mungkin itu sebuah apa ya sebuah perkiraan aja teman-teman. Jadi jangan terlalu dimasukin hati. Saat ini posisi dari indeks dolar bergerak agak turun. Sepertinya beberapa negara udah mulai menerapkan dedolarisasi di mana dolar bakalan digantikan sebagai reserve yang paling besar, artinya bukan digantikan secara tiba-tiba, tapi bertahap, teman-teman. Sepertinya banyak negara udah mulai nih memisahkan diri supaya tidak tergantung lagi menggunakan US dollar, which is ini sebenarnya negatif buat US dollar. Kalau ada teman-teman um, yang mungkin punya punya US dollar sebagai salah satu aset, ya aset yang kalian investasikan, sepertinya akan melihat penurunan yang lebih tajam lagi ke depannya. Kalau kita lihat dari indeks dolar, smart money-nya benar-benar nihil ya di market. Karena memang pesimisme yang terjadi pada US dollar buat saat ini. Sementara itu, kalau kita lihat dari posisi Bitcoin, sepertinya Bitcoin bakalan cukup positif ketika indeks dolarnya turun. Tapi ini juga harus melihat seperti apa tren yang terjadi pada market cap daripada Bitcoin. Kenapa? Karena sekarang majority trader lebih banyak fokus sama meme coin. Banyak meme coin yang mungkin berpeluang bakalan hype lagi di bulan ini. Jadi kalau itu yang terjadi, let's say skenario itu yang terjadi, maka Bitcoin dan juga koin-koin dengan market cap besar seperti Ethereum, BNB, ADA, kemudian XRP itu mungkin akan sedikit slow pergerakannya. Jadi ya buat sekarang saya rasa sih market masih masih punya banyak skenario ya, teman-teman. By the way, di dalam technical kita melihat Bitcoin terjadi penurunan di perdagangan yang kemarin. So far penurunan volume ini juga ditunjukkan dari pergerakan Bitcoin yang nggak terlalu banyak gerak. Kemudian juga dari posisi whales ini masih cukup bagus di market. Saya masih cukup optimis kalau Bitcoin punya potensi untuk naik nih. Tapi kita nggak tahu pasti ya apakah bisa naik atau enggak. Tapi kalau melihat whales yang masih cukup sustain di market, mungkin peluangnya akan sedikit lebih besar. Secara teknikal, jangka pendek di time frame 4 jam, teman-teman, Bitcoin sudah confirm breakdown dari pergerakan ascending channel.
Ini kalau teman-teman perhatikan dia udah bergerak turun ya dari ascending channel dan kita sudah prediksi memang dia bakalan breakdown. Dan sekarang target kita adalah di 28.000. Hanya saja di 28.000 ini kita baru idealnya untuk melihat nih apakah Bitcoin bakalan tetap lanjut turun atau dia justru bakalan mulai mantul balik naik lagi. Ekspektasi kita sementara adalah Bitcoin bisa mantul di kisaran 28.000 ini. Kalaupun dia bakalan fake out, maka masih ada toleransi buat Bitcoin turun sampai kisaran 27.800 di sini. Karena ini juga menjadi level support buat Bitcoin. Jadi ada beberapa skenario yang mungkin bisa terjadi. Minggu ini kita akan dapat data CPI ya. Itu kayaknya di hari Rabu atau hari Kamis itu. Jadi mungkin market juga akan sedikit bergejolak. Data-data ekonomi bakalan sangat-sangat berdampak sama pergerakan market buat saat ini. Jadi kemungkinan sih minggu-minggu ini bakalan sangat volatile. Kalau dari saya udah cicil Bitcoin dari beberapa waktu lalu dan sekarang ya kalau ada drop-drop lagi tentunya saya akan ambil posisi juga terhadap trading saya di market spot ya. Kalau dari technical sih gitu, Bitcoin volumenya agak kecil, smart money atau whales masih cukup oke di market meskipun udah mulai menurun ya. Paling yang kita lihat cuma pergerakan sideways seperti sekarang ini saja. Target saya masih akan koreksi buat Bitcoin ke 28.000. Sementara kalau kita perhatikan dari BTC Dominance, ini udah mulai drop lagi. Beberapa altcoin seperti Ethereum agak strong, kemudian Doge juga agak strong di perdagangan sekarang. Yang lain ya mungkin masih pada lesu sih. Oh, Solana agak kuat nih teman-teman. Solana agak kuat, kemudian PP udah mulai balik naik lagi. Ya, jadi gitu beberapa pergerakan karena kita masih dalam fase hari Senin ya. Market baru aja buka, dari kalender ekonomi juga di Inggris masih libur, tapi market Amerika setahu buka sih hari ini. Jadi ya gitu aja, semoga pembahasannya bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan akhir kata saya Andre, makasih.